Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara amdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 4 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijrah. Alhamdulillah, biasa di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita senantiasa doakan orang-orang terdekat di kehidupan kita, terlebih tentu saja baik kedua orang tua kita yang hari ini masih hadir di kehidupan kita, yang mungkin sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan tentu saja menghadirkan sakit menjadi kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Kita doakan pula orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita senantiasa menemukan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Terlebih tentu bagi kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, yang kini sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan mereka dan melimpah curahkan bagi mereka dengan segenap rahmat dan maghfirah. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini tema kita terkait dengan jangan larut dalam dosa. Jangan larut dalam dosa. Kita akan buka surah An-Nisa, surah yang keempat ya. Surah yang keempat dimulai pada ayat ke-110 hingga ayat ke-113 ya, insyaallah. Kita akan bacakan dulu. Di ayat ke-110 hingga ayat ke-113 di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillah ghafurur rahima. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi fa ibari an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan, kemudian dia tudingkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Dengan rasa inilah ayat-ayat yang kita bacakan di surah An-Nisa, surah yang keempat, ya, dimulai pada ayat ke-110 hingga ayat ke-113. Melewati ayat-ayat ini kita senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memahami
hakikat hidup dan kehidupan kita. Bagaimana setiap perjalanan hidup dan kehidupan kita, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, bahkan dari hari ke minggu, dan dari minggu ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Semua hal yang kita lewati tentu saja akan senantiasa dihiasi dengan berbagai bentuk dinamika. Berbagai perubahan-perubahan yang ada di dalamnya, bahkan tak jarang juga kita berhadapan dengan problematika yang ada. Berbagai permasalahan yang muncul yang tentu saja harus senantiasa kita sikapi dengan senantiasa melandaskan hidup dan kehidupan kita kepada keimanan kepada Allah SWT. Di balik kesulitan-kesulitan yang kita temukan, senantiasa terbangun husnudzan, semangat untuk berbaik sangka kepada Allah. Di balik kesulitan itu pada akhirnya kita akan menemukan kemudahan. Dan inilah yang senantiasa Allah janjikan kepada kita. Bagaimana kita senantiasa diingatkan kembali lewat pesan-pesan moral di dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Bentangan masa dari waktu yang kita jalani di kehidupan kita memang tidak selamanya mengasyikkan kita, tidak selamanya menyenangkan kita. Ada kalanya kita dihadapkan kepada kesulitan demi kesulitan, berbagai tantangan demi tantangan, berbagai rintangan demi rintangan, bahkan boleh jadi gangguan serta ancaman juga muncul di dalam kehidupan kita. Namun inilah bagian dari sunnah perjalanan, dari kehidupan yang tentu saja di dalamnya makin akan kita temukan makna-makna pentingnya manakala kita sikapi dengan senantiasa melandasi hidup dan kehidupan kita pada nilai-nilai keimanan yang kokoh, pada nilai-nilai keimanan yang seutuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika manusia berada pada kisaran waktu di dalam kehidupan, acap kali mereka juga terjebak di dalam perilaku dosa dan kesalahannya. Namun inilah bagian dari apa yang tentu saja harus kita jalani untuk kemudian makin menyadarkan kita betapa lemahnya kita. Namun tentu kita senantiasa diberikan begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan terbaik oleh Allah SWT untuk melakukan koreksi, begitu kan, untuk melakukan evaluasi atas segala kekurangan, di atas segala kelemahan, bahkan di atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga inilah peluang dan kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan, untuk segera bertobat, memohon ampun kepada Allah di atas segala dosa dan kesalahannya. Maka kehidupan seorang muslim ini adalah kehidupan yang memang senantiasa berada pada nilai kebaikan. Karena ketika dia terlanjur berbuat kejahatan, ketika dia terlanjur berbuat dosa, yang pada intinya dia melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri dengan perbuatan dosanya itu, maka dia segera diingatkan oleh Allah. Maka ketika hatinya terbuka menerima kebenaran, maka tentu saja ia akan segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari akan segala kesalahan-kesalahannya. Bahkan tentu saja tumbuh keyakinan di dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di ayat ke-110 di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah, tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sebuah gambaran yang tentu saja senantiasa harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Bagaimana ayat ke-110 ini sejatinya merupakan dorongan. Ya, dorongan kepada mereka-mereka yang terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, kejahatan dan kemaksiatan dalam kehidupannya, untuk kemudian menyadari akan segala dosa dan kesalahannya dan tentu saja kembali kepada jalan yang benar. Lewati pintu taubat, pintu ampunan yang tentu saja akan senantiasa Allah berikan.
Maka apa yang bisa kita pahami di ayat ke-110 dari surah An-Nisa ini sekali lagi memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa kepada kita, bahwa sejatinya bagi seorang muslim, pendengar AC, bila terlanjur berbuat kejahatan atau kemudian menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan dosa, kejahatan atau kemaksiatan yang lainnya, namun kemudian ia segera menyesali akan segala kesalahan dan kekeliruannya. Ya mohon ampun, bertaubat, dan tentu saja juga meminta maaf ya atas segala hal yang telah diperbuatannya. Nah, ini kembali dia kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, dan niscaya Allah SWT akan mendapatkan Allah SWT akan memberikan kepadanya dengan pintu ampunan. Sebab Allah SWT adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah SWT lebih pemurah ya daripada hambanya. Allah SWT maha penyayang. Dia senantiasa memberikan peluang-peluang di dalam kehidupan untuk terus melakukan perbaikan. Bagaimana kesempatan hidup ini kan sejatinya juga sesungguhnya merupakan bagian dari gambaran kasih sayang Allah SWT kepada kita. Sejak ketika kita tidur, di dalam tidur kita, jelang tidur tentu saja senantiasa kita mengawalinya dengan doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Dengan menyebut nama Allah aku hidup dan aku mati. Sehingga inilah kesadaran dari apa yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Betapa tidur kita bisa jadi merupakan tidur yang panjang kita untuk kemudian nanti bersua dengan Rabb kita. Inilah yang disebut dengan kematian. Perjalanan waktu yang panjang yang kemudian harus kita lewati dengan investasi ibadah dan amal soleh. Sehingga tatkala kita dibangunkan dari tidur, maka inilah sesungguhnya peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang harus betul-betul kita optimalkan agar tidak menjadi kesia-siaan, apalagi menjadi penyesalan di kemudian hari. Ungkapan dari doa tatkala bangun tidur juga mengisyaratkan kepada kita rasa syukur dari apa yang memang semestinya kita bangun di dalam kehidupan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku ya, setelah ia matikanku, dan hanya kepadanya lah aku dikembalikan. Dengar peluang dan kesempatan hidup dari apa yang Allah berikan di saat kita bangun dari tidur sejatinya tentu merupakan bagian dari kasih sayang Allah SWT kepada kita. Ada hal-hal yang harus kita bangun dari perkara-perkara yang tentu saja perlu kita jadikan sebagai tolak ukur. Terkait dengan waktu yang sudah kita lewati di hari kemarin, tatkala hari ini kita dibangunkan, artinya kita punya jatah waktu untuk terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang bisa mengoptimalkan waktunya dengan baik dan menghadirkan peluang kesempatan di saat Allah SWT bangunkan ya dari tidurnya untuk menghadirkan nilai-nilai iman dan amal soleh dalam kehidupan. Sebab ada pula ternyata orang-orang yang tatkala bangun dari tidur di saat peluang dan kesempatan Allah berikan kepadanya, seharusnya dia makin menambah investasi hidup dengan iman dan amal soleh, tapi dalam kenyataan tidak demikian. Ketika dia hidup, dia justru tidak membawa manfaat. Ya. Kalaupun toh dia memiliki nilai keimanan yang kuat, namun kemudian justru tidak bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tentu saja ini juga menjadi perkara yang harus senantiasa kita renungkan. Sebab ternyata nilai keimanan dari apa yang dibangun di dalam jati diri setiap pribadi muslim ini juga harus menghadirkan amal soleh. Dan buah dari amal soleh itu adalah kemanfaatan dari nilai-nilai hidup yang maslahat bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lainnya. Itu ada juga ternyata orang-orang yang memiliki nilai keimanan tapi kemudian tidak memiliki kualitas hidupnya, tentu saja rugi ya kalau hal seperti ini terjadi. Makanya iman itu tentu saja tidak hanya semata-mata percaya, tapi juga harus dibangun dari fondasi keyakinan yang kokoh kepada Allah SWT. Dan manakala imannya benar, ya pasti dia akan menghadirkan
nilai amal soleh dalam kehidupan. Karena iman itu sendiri nanti akan berbuah di dalam kehidupan dari nilai amal soleh. Dan setiap bentuk kebaikan itu akan memiliki nilai amal soleh manakala dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus senantiasa kita bangun dari perkara-perkara penting yang tentu saja harus menjadi pilar penting di dalam jati diri kita selaku seorang muslim. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa berbuat dosa maka sungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dengan lewat ayat ini kita senantiasa juga diingatkan bahwa perilaku dosa, perilaku kesalahan dan kejahatan itu sungguhnya adalah bagian dari perilaku atau perbuatan yang pada akhirnya akan berpulang kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, tatkala manusia terlanjur berbuat dosa dan kesalahan, di saat dia ingat akan dosa dan kesalahannya, mohon ampun kepada Allah, maka tentu saja ini juga akan menjadi kemaslahatan bagi dirinya. Sebagaimana ketika dia terus larut dalam dosanya, maka perilaku dosa itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Bagaimana Al-Quran senantiasa mengisyaratkan akan hal itu. Bagaimana setiap perilaku dosa kecil ataupun dosa yang besar, manakala kemudian dianggap enteng dan kemudian menjadi hal yang baku dalam kehidupannya, maka tentu saja sesungguhnya dia telah merusak dirinya. Dan bahkan ini juga tentu saja pada gilirannya akan berdampak jadi dalam kehidupannya. Oleh karenanya barang siapa melakukan kejahatan, barang siapa melakukan kesalahan, perbuatan dosa dan kemaksiatannya, maka memang dosanya itu akan ditimpahkan kepada pelakunya itu sendiri, bukan kepada orang lain. Nah, ini mengandung makna bahwa orang yang berlaku dosa tidak bisa membandingkan dosanya kepada orang lain. Dan tentu saja dia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan dosa dan kesalahannya. Dan karenanya Allah SWT pendengar rasih tidak akan membandingkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Dan inilah timbangan keadilan insya Allah SWT. Karena sungguhnya Allah SWT dengan pengetahuan dan hikmahnya tidak akan pernah menjatuhkan siksa kepada orang yang tidak berhak menerima siksa itu. Dia juga tidak akan pernah menambahkan jumlah dosa seorang yang berbuat kesalahan dengan kesalahan-kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. Dan semua itu dilakukan berdasarkan apa yang tentu saja menjadi bagian dari timbangan keadilan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu betapa buruknya perilaku dari perangai manusia yang tatkala ia melakukan dosa, tatkala ia melakukan kesalahan, kemudian dosa dan kesalahannya itu ditimpakan kepada orang lain. Kata orang Sunda diteumleuhkeun ka batur. Seakan-akan orang lain yang melakukan dosa, padahal sesungguhnya dia yang melakukan dosa dan kejahatannya. Dan ini adalah tentu saja bagian dari kebohongan dan dosa yang senyata-nyatanya. Nah, ini kita bisa baca ini ya di ayat ke-112-nya di surah An-Nisa ini. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmihi bih bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan atau dia tudingkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul satu kebohongan dan dosa yang nyata. Apa yang bisa kita pahami dari ayat ini sejatinya tentu saja makin mengantarkan kita kepada kesadaran hidup untuk senantiasa menjaga diri. Jangan sampai larut dalam dosa. Ya sudah mah kita terus melakukan kesalahan dari apa yang menjadi kekeliruan kita, kemudian menudingkan kesalahan itu kepada orang lain yang tidak pernah mengerjakan perilaku dosa dan kesalahan itu. Difitnahkan kepada orang lain. Sedangkan dia mengetahui bahwa orang itu memang tidak bersalah. Maka sungguhnya ini adalah bagian dari kebohongan yang besar, dari kebohongan yang nyata, dan akan mikul dosanya seperti yang dilakukan kepada orang lain, begitu kan. Jadi dia nanti akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Kenapa? Karena dia melakukan dosa dalam dua
dalam dua perkara dari satu waktu yang dia lakukan. Dosa ketika dia menuding orang lain berbuat dosa, ya, kemudian dosa karena dia telah mencemarkan nama baik orang lain dari apa yang tidak pernah dilakukannya. Ya, kan itu barang siapa melakukan dosa kecil atas dosa besar, kemudian menuduhkannya kepada orang lain yang tidak bersalah, berarti dia telah benar-benar melakukan satu kesalahan yang amat besar begitu ya, dan akan memikul dosa yang amat besar pula. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian Islam mengajarkan jangan sampai kita larut di dalam perilaku dosa, gitu kan. Karena memang ketika manusia sudah larut dalam perilaku dosa, bukan hanya dia akan berusaha menutupi dosa dan kesalahannya dengan cara dia sendiri, tapi juga kadang-kala dia juga berupaya untuk menudingkannya kepada orang lain, agar dirinya tentu saja bisa terlihat bersih, agar dirinya nampak tidak melakukan dosa dan kesalahan tersebut. Dalam kehidupan dunia tentu saja hal itu bisa dilakukan begitu ya, dengan berbagai cara, berbagai upaya, dengan rekayasa. Namun di hadapan Allah SWT tentu saja ini semua tidaklah berguna. Oleh karena itu ini sebuah peringatan untuk benar-benar kita jadikan sebagai peringatan berharga. Jangan sampai kita melakukan kesalahan, terlebih kesalahan itu kemudian ditimpakan kepada orang lain yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Karena sebagaimana diungkapkan di ayat ke-112 di surah An-Nisa ini, bahwa mereka-mereka yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tudingkan kepada orang yang tidak bersalah atau tidak melakukan kesalahan tersebut, maka sungguhnya dia telah memikul satu kebohongan dari dosa yang sangat nyata. Ya kan? Dan tentu saja apa yang nanti akan ditimpakan kepada dirinya adalah tanggung jawab yang besar. Untuk tanggung jawab dirinya sendiri saja di hadapan Allah berat, apalagi kemudian ketika dia harus memikul dosa orang lain diakibatkan karena dia menuding, akibatkan fitnah orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Ini bagian dari pembelajaran. Dalam kehidupan kita acap kali terjadi kan hal-hal seperti ini. Orang-orang yang kemudian tidak bersalah kemudian dijebloskan ke dalam jeruji besi. Orang-orang yang tidak bersalah dan berdosa kemudian dia mendapatkan sanksi sosial, padahal dia tidak pernah melakukan ya perbuatan dosa tersebut. Maka betapa naif, betapa tercelanya, bahkan terjadi betapa buruknya perilaku dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang namun kemudian ditimpakan kepada orang lain. Maka ini sesungguhnya juga menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, agar kita berhindar dari perilaku seperti ini. Dan yang kedua, kita senantiasa mengantisipasi jangan sampai ada orang yang berupaya untuk menudingkan kesalahan-kesalahan itu kepada kita. Sehingga tentu saja kita juga harus senantiasa memiliki daya pembeda begitu ya, antara mereka-mereka yang beriman dengan mereka-mereka yang tidak beriman. Kekuatan dari pondasi iman inilah yang nanti akan mengokohkan diri kita untuk tidak pernah bergeser dari nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan. Karena bagaimanapun tentu saja perilaku dosa ini manakala sudah dianggap enteng, manakala sudah dianggap biasa, apalagi ketika tidak lagi ada perasaan berdosa ketika melakukan kesalahan atau dosa, ini berarti bencana, gitu kan. Dalam paparan yang lalu kan sudah dibahas bahwa salah satu ciri kebinasaan umat ini ditandai ketika seseorang melakukan dosa atau kesalahan, tapi dia kemudian tidak merasa itu sebagai perilaku dosa. Lebih parah lagi begitu ya, manakala dia melakukan dosa, dia kemudian bangga. Dia expose begitu ya perbuatan dosa dan kejahatannya itu agar orang lain juga tahu bahwa dia melakukan hal yang dipandang oleh dirinya sebagai perilaku yang hebat malah gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang sudah merasa hebat dengan berperilaku dosa dan dia bangga dengan dosanya, maka tentu ini adalah bagian dari kehinaan, bahkan bagian dari kebinasaan di dalam kehidupannya. Betapa tercela begitu kan perilaku seperti itu. Nah, inilah yang memang seringkali juga muncul ya di dalam kehidupan kita. Ada orang yang tatkala berlaku dosa dia tidak merasa bersalah. Malah kemudian tatkala diingatkan justru dia balik marah. Bahkan kemudian dia mencoba untuk melakukan pembelaan, ya kan.
dengan kalimat-kalimat yang intinya tentu saja juga makin mencerminkan betapa dirinya sudah berada di dalam ketercelaan di dalam kehidupannya. Yang penting kan diri saya yang melakukan dosa, bukan orang lain. Ya, atur saja diri masing-masing. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang sebetulnya mencerminkan kondisi yang kalau dalam penyakit itu sudah akut ya, sudah parah begitu kan. Karena ketika orang bangga berbuat dosa, berarti dia sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai keimanan, sudah tercerabut keimanan di dalam dirinya. Karena kalau kita kembali kepada apa yang dipapar di ayat ke-110, justru gambaran orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang kalaupun toh mereka terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, dia segera mohon ampun kepada Allah. Menyadari akan segala kesalahan-kesalahan dirinya dan dia mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga dia cepat-cepat dia bersegera untuk mohon ampun kepada Allah. Dan ini yang diingatkan di ayat yang lain kan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada keinginan untuk bersegera ya, cepat-cepat begitu ya. Kata orang Sunda mah tara tonggoy dina dosa, tara kajongjonan begitu. Dia tidak larut begitu dengan dosanya. Tapi kalau orang sudah larut dalam dosa, dia bahkan merasa bangga dengan dosanya, ya berarti dia sudah tercerabut keimanannya. Karena mereka-mereka yang beriman tatkala dia melakukan kesalahan, ya dia segera menyadari akan kesalahan-kesalahannya, mohon ampun kepada Allah. Yakin bahwa tidak ada zat yang akan mengampuni dosa dan kesalahan melainkan Allah. Dan yang paling mendasar tentu saja walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengulang kembali dosa dan kesalahannya sedang mereka mengetahui. Kenapa? Karena mereka menyadari betapa ruginya, betapa hina dan binasanya manusia yang larut dalam dosa. Dia nanti akan berhadapan dengan tanggung jawab yang sangat berat, begitu kan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup dan kehidupannya senantiasa berupaya untuk terus melakukan koreksi. Nah, ini pendengar AC bahwa ternyata semangat untuk mengoreksi diri, semangat untuk mengevaluasi diri, ini menjadi cermin atau gambaran seorang muslim yang seharusnya kita bangun begitu kan. Jadi dia senantiasa mengevaluasi waktu yang sudah dilewati ini untuk apa dia jalankan. Apakah dipenuhi dengan kebaikan ataukah keburukan. Manakala yang dilewati penuh dengan hal-hal yang tidak baik, maka tentu dia segera melakukan pembenahan diri. Ada semangat untuk memperbaiki diri dan tidak larut dengan perbuatan-perbuatan tercelanya itu. Maka beruntung orang seperti ini. Namun betapa merugi bagi mereka-mereka yang tatkala dia melakukan kesalahan, tatkala dia melakukan dosa, justru malah dia timpakan kepada orang lain atau bahkan justru dia bangga dengan pelaku dosa dan kejahatannya. Maka ini yang kemudian memang harus kita hindarkan dan kita harus berhindar diri dari perkara-perkara seperti itu. Dan rasa betapa besar ya karunia Allah SWT kepada kita selaku hambanya. Bagaimana Allah SWT memberikan jatah hidup kita sebagai peluang, bahkan sebagai kesempatan terbaik untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan diri kita. Ada hal-hal yang kemudian harus kita luruskan, ada perkara-perkara yang kemudian harus kita tingkatkan dari investasi hidup kita terkait dengan ibadah dan amal saleh kita. Sebab tatkala kepulangan kita menghadap Allah SWT, tentu saja investasi yang paling berharga dalam hidupan ini bukanlah harta, bukanlah pangkat dan jabatan, bukan pola popularitas dalam hidupan kita, melainkan lebih kepada investasi ibadah dan amal saleh. Jadi tabungan hidup yang nanti akan menyelamatkan kita, bahkan akan memuliakan kita. Maka investasi hidup yang kita bangun di kehidupan kita tentu saja juga harus diarahkan kepada nilai-nilai hidup yang penuh dengan kebaikan. Ada semangat amar ma'ruf nahi munkar, semangat untuk mengajak orang lain di dalam melakukan kebenaran. Dan semangat untuk mencegah dirinya bahkan mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar. Tatkala ini dibangun tentu saja ini adalah bagian dari kemuliaan insyaallah Subhanahu wa taala dan dia akan terhindar dari kerugian. Bahkan ini yang kemudian juga Allah isyaratkan kepada kita. Perjalanan waktu dari bergulirnya masa
manusia ini sesungguhnya benar-benar berada di dalam kerugian, gitu kan. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang tidak akan rugi itu hanya 4 kelompok dari 4 golongan di dalam kehidupan. Jadi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, kemudian mereka-mereka yang senantiasa saling berwasiat, saling mengingatkan dalam kaitan menjalankan kebenaran dan senantiasa membangun dirinya di dalam kesabaran. Nah, ini 4 perkara ini yang senantiasa dimiliki oleh hamba-hamba yang insya Allah masuk kategori orang-orang yang tidak akan rugi. Jadi manakala hidup kita tidak ingin berhadapan dengan kerugian, maka tetapkan hati untuk berada di dalam nilai-nilai keimanan dan menghadirkan amal saleh dalam kehidupan. Tambah lagi tentu dengan semangat saling mengingatkan. Betapa akan mulia hidup dan kehidupan kita manakala semangat untuk saling mengingatkan ini selalu terpatri dalam diri kita. Melihat orang lain melakukan kesalahan, kita tahu dia melakukan kesalahan, segera kita ingatkan. Betapa mulianya mereka yang diingatkan, kemudian tatkala dia sadar akan kesalahan kekeliruannya dan dia memperbaiki diri. Nah, ini berarti cermin iman itu masih nempel begitu ya, masih terbangun di dalam dirinya. Makanya Al-Quran juga mengisyaratkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, begitu, berikanlah teguran. Karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ciri hamba yang beriman itu tatkala dia diingatkan, dia segera sadar diri. Dia akan bahagia kalau ada orang mengingatkan. Kenapa? Itu artinya cermin kasih sayang kepada dirinya senantiasa terbangun di antara saudara-saudara yang memiliki dasar pijakan keimanan. Dia juga akan merasa penting terkait dengan sebuah nasihat, terkait dengan sebuah peringatan. Oleh karena itu setiap waktu dari setiap peluang dan kesempatan yang dibangun, dia senantiasa memiliki kecenderungan untuk bahagia. Bahagia karena ada orang yang mengingatkan. Bukan sebaliknya malah uring-uringan, malah ngambek, malah kemudian bikin manuver untuk menjungkirkan orang-orang yang mengingatkannya. Karena dianggapnya orang yang mengingatkan itu rivalnya, musuhnya. Padahal sungguhnya kalau kita kembali kepada apa yang terbangun di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, mereka-mereka yang tatkala diingatkan kemudian mereka menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya, kemudian dia melakukan perbaikan diri, maka itulah gambaran keimanan. Jadi untuk bisa mengukur kadar keimanan, ya salah satu di antaranya adalah manakala orang mengingatkan akan kebenaran, apakah dia menerima ataukah tidak. Kalau dia menerima berarti dia masih memiliki fondasi keimanan. Tapi kalau kemudian tidak menerima, malah balik melakukan manuver-manuver untuk menjatuhkan orang-orang yang mengingatkannya karena dianggapnya sebagai rival atau musuh tadi, maka tentu saja ini gambaran betapa dia telah mengalami degradasi keimanan. Atau bisa jadi sudah copot keimanannya. Karena cermin dari keimanan itu adalah mereka-mereka yang siap untuk dikoreksi dan siap menerima koreksi-koreksi untuk perbaikan dirinya. Artinya orang-orang yang mengoreksi itu adalah orang-orang yang menyayangi dirinya. Sehingga dia tentu saja juga mensikapinya sebagai orang yang bahagia, orang yang sangat beruntung karena berhadapan dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkannya. Nah, mudah-mudahan ini juga selalu terbangun ya dalam kehidupan kita, terus berjuang, terus berusaha. Memang kalau untuk diingatkan pendengar AC, perkara seperti ini memang tidak mudah, gitu kan. Setiap kali kadang-kala ketika kita diingatkan timbul rasa tidak nyaman. Oleh karena itu tentu saja tatkala seseorang mengingatkan kita, ya harus kemudian terbangun jiwa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada orang yang mengingatkan kita, bahwa itu adalah cermin dari kasih sayang. Artinya ada perhatian agar kita tidak larut dalam dosa, agar kita tidak terjebak dalam kehinaan dan kebinasaan, agar kita tidak celaka, gitu kan. Kalau kemudian ini sudah terbangun, ya ini bagian dari perkara yang baik ya, yang kemudian mencerminkan diri kita tentu berada pada kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi tentu kita selalu berjuang, berusaha, bahkan lewat kajian Bun Pagi ini memang 3 hal yang harus senantiasa kita bangun, diantaranya adalah yang pertama saling mendoakan, kemudian saling mengingatkan, dan yang ketiga adalah saling menguatkan. 3 perkara ini yang insya Allah manakala kita bangun,
kita akan berada pada nilai-nilai kemuliaan di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia Allah, niscaya kita tidak akan mungkin mendapatkan jalan petunjuk hidup. Karena betapa banyak juga orang-orang yang ternyata berkeinginan untuk menyesatkan kita, untuk menggelincirkan kita. Terlebih tentu saja harus kita pahami, syaitan ini tidak akan berhenti menggoda manusia. Sampai kemudian apa yang terbangun dalam hidupan kita berada pada nilai-nilai hidup yang buruk, yang kemudian menjadikan kita berada dalam ketersesatan, kehinaan, bahkan kebinasaan. Nah, ini kita bisa baca di ayat ke-113 di surah An-Nisa ya. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anjalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran dan Al-Hikmah, yakni Sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karena Allah yang dilimpahkan kepadamu dari karunia-Nya kepadamu itu adalah sangat besar. Nah, pendengar AC, kalau kita baca ayat ke-113 di surah An-Nisa ini, sesungguhnya Allah SWT menjelaskan kembali kepada kita akan anugerah dan nikmat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dijelaskan bagaimana tanpa karunia, tanpa nikmat dari Allah, tentu saja setingkat Rasul SAW pun tidak akan bisa mendapatkan karunia itu. Oleh karena itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya karunia Allah semata kenikmatan itu diperoleh. Maka bagi kita selaku hambanya, tatkala kita baca ayat ini juga merupakan bagian dari pembelajaran untuk kita, untuk kemudian juga terbangun dalam diri kita bahwa karunia terbesar dari karunia terindah yang Allah berikan kepada kita adalah manakala kita senantiasa berada di dalam pondasi keimanan. Ketika kita lurus di dalam hidup. Sebab ternyata tidak sedikit godaan itu datang dalam kehidupan kita. Terlebih sekali lagi syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kita. Oleh karena itu hanya karunia Allah Subhanahu wa taala sematalah kita berada pada garis hidup yang lurus. Seandainya orang-orang yang menyesatkan kita ini berhasil menyesatkan, seandainya syaitan ini berhasil menggelincirkan, maka tentu kita akan berada di dalam kerugian itu. Maka tentu saja manakala kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup berada di dalam garis hidup yang lurus, senantiasa gandrung dengan nilai kebenaran, maka jangan lupa kita senantiasa bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan ketaatan kita itu sesungguhnya juga adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka-mereka yang berusaha untuk menyesatkan kita, berusaha untuk menggelincirkan kita, mereka tidak akan mungkin bisa menggelincirkan kita. Karena siapa ya? Tentu saja karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan mendapatkan mara bahaya. Kita akan terhindar dari segala bentuk kerugian dan kebinasaan. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman bahkan jalan cahaya di dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita agar kita tidak salah arah dan langkah. Sebagaimana kita juga menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan Allah Subhanahu wa taala pedoman bagi kita agar kita punya jalan hidup yang terjaga begitu ya dari apa yang seharusnya kita bangun. Demikian juga tentu ibarat cahaya dalam kehidupan. Al-Quran itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita sehingga kita tidak berada di dalam kegelapan. Sehingga tujuan kita makin terarah, makin jelas sampai kepada apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Dengan rasa mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi inspirasi bagi kita. Betapa pentingnya kita menjaga ritme hidup kita dalam keimanan dan berjuang agar kita berhindar diri dari segala bentuk dosa dan kesalahan. Namun tentu saja manakala kita
melakukan dosa dan kesalahan, peluang kesempatan Allah senantiasa Allah berikan kepada kita, maka optimalkanlah peluang dan kesempatan itu untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kemudian terus larut dalam dosa, karena perilaku larut dalam dosa adalah kehinaan dan kebinasaan, dan tentu saja manakala seorang sudah larut dalam kebinasaan, dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Betapa rugi hidup seperti itu. Allah SWT berikan jatah usia kita, peluang dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka mari kita hiasi setiap langkah hidup dan kehidupan kita berada pada nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai kepatuhan yang seutuhnya kepada Allah SWT. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.